Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat petani semua. Salam hijau dari saya Nardisu. Nah, hari ini saya lagi tanam semangka. Nah, jadi hal yang harus teman-teman lakukan sebelum ditanam, yang pertama adalah perendaman benih semangka. Dalam hal ini semangka yang saya tanam adalah semangka merah merek Baginda. Nah, jadi untuk tahap awal yang pertama yang kita lakukan perendaman benih itu kita rendam selama dia minimal itu 6 jam. Namun yang saya lakukan adalah selama 12 jam. Setelah 12 jam kemudian benihnya itu ditiriskan, kemudian dibungkus menggunakan plastik seperti ini. Nah, ini dia seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini kelebihan dari benih semangka yang direndam terlebih dahulu adalah dia pertumbuhannya rata, dan ini bisa teman-teman lihat semuanya sudah memunculkan akar atau calon tanaman, calon batang. Ini dia. Nah, seperti ini dia pertumbuhannya cukup rata, dan ini dibungkus menggunakan plastik selama 24 jam juga. Nah, ini dia selama 24 jam. Kalau direndam tadi 12 jam cukup, dan ini selama 24 jam. Bisa saya ilustrasikan contoh. Kalau kita merendam di malam hari sekitar pukul 8, kemudian besok paginya atau besok siangnya itu kita tiriskan, kemudian kita letakkan di dalam bungkus plastik dan ini diikat. Kemudian keesokan paginya barulah kita tanam. Nah, kurang lebih seperti itu ilustrasinya. Untuk mengenai waktu teman-teman bisa hitung sendiri. Nah, itu saya dibantu oleh dua adik saya, dan untuk cara tanamnya bisa teman-teman lihat seperti itu. Ini saya tunjukkan. Jadi guys, untuk nanam semangka ini bisa dilakukan satu orang, tapi waktu yang lama. Kalau bisa kita 2 orang minimal, jadi kerjanya itu cepat. Nah, seperti ini teman-teman bisa lihat. Jadi penanamannya tinggal letakkan aja. Nah, setelah diletakkan kemudian ditutup menggunakan tangkos. Ini tangkos ini adalah kalau di sini busukan dari batang sawit. Nah, secukupnya aja seperti itu. Jadi kalau teman-teman nggak ada di sana busukan batang sawit, teman-teman bisa menggunakan jerami yang sudah busuk. Kalau ndak ada jerami, terserah pakai batang yang busuk. Bisa menggunakan tanaman-tanaman yang lain, serbuk kelapa bisa, serbuk gergajian bisa. Yang penting dia untuk melindungi biji semangka dari paparan matahari secara langsung. Kemudian apabila ini tersiram hujan, benihnya itu enggak berserakan kemana-mana. Nah, demikian. Dan jangan lupa tanahnya itu sebelum ditanam itu kita penyet dulu menggunakan jempol gini untuk memberikan ruang agar nanti akarnya itu langsung merambat ke tanah, menjalar ke tanah. Apa namanya? Nancap di tanah gitulah kira-kira. Nah, ini tutorial ini adalah tutorial tanaman semangka untuk tanam langsung ya, teman-teman ya. Tanam langsung berhubung karena di sini lahannya itu sedikit lembab, jadi itu enggak masalah kalau kita tanam secara langsung. Nah, jadi untuk masalah penanaman kalian boleh menggunakan pembibitan dulu menggunakan polybag, itu bisa juga. Tapi jadi kesimpulannya penanaman ini ada 2 cara. Yang pertama tanam secara langsung, dan yang kedua adalah ditanam secara pembibitan terlebih dahulu. Nah, di sini juga ada yang demikian, tapi kami di sini melihat musim. Kalau di sini musimnya sedikit ada curah hujan,
itu kita tanam langsung. Tapi kalau nanamnya itu di musim kemarau, kita bibitkan dulu menggunakan polybag, kemudian kita tanam. Karena apa? Kalau musim kemarau, tanah itu mudah kering karena terkena sinar matahari. Jadi yang dikhawatirkan nanti benih yang kita tanam ini nanti dia sebelum tumbuh itu udah kering duluan. Nah, jadi untuk menghambat pertumbuhannya supaya untuk memperlancar pertumbuhannya. Nah, demikian. Nah, untuk masalah ini penutupan bedengan. Penutupan bedengan ini sebenarnya nggak mesti menggunakan ini ya, jerami. Kalian juga bisa menggunakan plastik mulsa. Itu kalau yang punya banyak modal. Ini menggunakan jerami adalah untuk menghemat biaya. Kemudian kalau jerami kan dianya mudah didapat ya di sini, karena tanamnya ini setelah selesai panen padi, jadi mudah didapat. Kalau menggunakan plastik mulsa itu biasanya kalau kita sulit mencari jerami. Nah, kalau nggak ada jerami, kalian boleh juga menggunakan ilalang. Kalau nggak ada ilalang, kalian juga bisa menggunakan dedaunan. Kalau di sini dedaunan kelapa sawit itu biasa di sini kalau ada orang yang mencari lidi di kebun, kemudian daun sawitnya itu dibuang dan itu bisa dimanfaatkan untuk menutup bedengan semangka kita. Nah, demikian. Tapi kalau punya modal ya menggunakan plastik mulsa juga nggak masalah. Tapi kalau menggunakan plastik mulsa nanti sulit, agak repot perawatannya saat melakukan pemupukan. Kita harus membelah di tengahnya. Di tengahnya harus kita belah lagi atau kita lubangi lagi. Kemudian kekurangannya kalau ada hujan, dia nggak langsung mengenai bedengan. Tapi kalau kita menggunakan jerami, hujannya itu langsung kena, jadi bisa rata dia. Nah, demikian. Jadi penanamannya, jadi penanamannya sangat mudah saja teman-teman ya. Ini dia. Jadi ini nanti 3-4 hari ini nanti udah tumbuh, sudah nampak dia daun 2. Nah, itu dia. Dan jangan lupa setelah ditanam nanti ini akan dipupuk langsung, pupuk tabur menggunakan pupuk NPK Mutiara. Jadi ini nanti setengah bungkus. Kami membeli yang bungkusan aja, dia yang 1 kilo 1 bungkus itu cukup untuk luas lahan 4 ranti atau 700 pohon lebih, sekitar 711 pohon kalau nggak salah. Ini dihitung semalam. Nanti saya tunjukkan dulu di sana pupuknya. Saya rasa nggak perlu saya tunjukkan ya. Mungkin teman-teman semua pasti tahu, kalau petani pasti tahu itu pupuk NPK Mutiara 1616 yang kemasan kiloan. Nanti sekitar 5 atau 6 butir kita letakkan aja di pinggiran sini. Nah, di pinggiran pohon ini. Jangan di atasnya, di pinggiran ini. Di pinggirannya. Enggak pernah tampak ya. Nah, di sini nanti. Di sini kita letakkan aja 5 sampai 6 butir, 10 butir lah maksimal ya. Jadi tujuannya supaya begitu nanti ini sudah hidup dan pupuk ini sudah larut dalam tanah dan kemudian langsung diserap oleh tanaman kita, sehingga tanaman kita langsung subur sambil menunggu nanti pupuk pengocoran. Nah, jadi pengocorannya nanti kita lakukan ini saat usia 12 sampai 15 hari kalau nggak ada halangan nanti. Nah, pengocorannya nanti pemupukan pertama, pengocoran di sini di sampingnya ini, samping pohon. Karena dia akarnya belum terlalu jauh. Nanti kalau udah dewasa, udah usia sebulanan baru di tengah-tengah. Nah, demikian. Ini ada pohon cabai kecil. Masih muda. Belum tumbuh karena ini bedengan. Sayang kalau nggak dimanfaatkan. Nah, itu dia. Sebenarnya banyak hal yang ingin saya sampaikan. Nah, ini pupuknya teman-teman, Mutiara 1616. Ini dia. Nah, kemudian
setelah nanti selesai ditanam, itu kan pasti ada bibitnya yang sisa. Nah, yang sisa itu nanti kita buat sisipan sulaman saat nanti usia 12 sampai 15 hari nanti udah nampak itu mana yang hidup dan mana yang mati, nanti langsung kita sisip. Dan benih yang sisa itu nanti kita sebar aja. Kami di sini biasanya menggunakan debok pisang ini. Nah, ini debok pisang. Nanti debok pisang ini kami isi tanah, kemudian kami basahi, kemudian nanti dibelah-belah gini tanahnya. Setelah dibelah-belah nanti baru dimasukkan ke sini, ke tanahnya itu. Tanahnya nanti kita buat lubangan kecil. Nah, baru nanti disiram lagi dengan tangkos itu tadi. Nah, ini untuk menjaga nanti ya seperti yang saya katakan tadi, untuk penyulaman. Kalau ada polybag memang lebih bagus menggunakan polybag ya teman-teman ya. Tapi kalau nggak ada ya gunakan aja debok pisang ini. Nanti ini baru ya diletakkan aja sembarang di sini. Yang penting jangan sampai kepijak orang aja nanti. Nah, demikian. Biasanya kalau nanam semangka itu pasti ada sisanya. Jadi daripada dibuang, lebih bagus disemai untuk menjaga nanti kalau ada tanaman yang mati. Nah, oke guys, untuk update hari ini, terima kasih yang sudah menonton, yang selalu setia nunggu video dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya sudahi dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bahagia dan selalu tersenyum.